Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Irwan Sofian, guru sosiologi di SMA Negeri 3 Palangkaraya. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi kelas 12 bab globalisasi subbab sikap kritis menghadapi globalisasi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Oke, seperti biasa kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Zaini. Berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zaini sudah memimpin doa di pagi hari kita. Selanjutnya saya mau ngecek nih siapa aja yang tidak hadir. Eksandika Hadir. John Andre, Hadir. Milani, Muhammad Hafiz, Muhammad Najib, Muhammad Rafi'i, Muhammad Zaini, Hadir Pak. Nadia, Noel. Semangat dong Noel. Hadir Pak. Nah, semua ya. Hadir semua, oke? Ya Pak. Mantap. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, sebelum belajar saya minta mejanya, kursinya dirapikan dulu dong. Nggak ada tas di atas meja, nggak ada. Semua bukunya juga dikeluarkan. Ya, kan kita mau belajar, harus dikeluarkan juga dong bukunya. Sosiologi ya. Nggak ada buku yang lain. Sosiologi, catatan, buku tulisnya semua. Tapi saya lihat progresnya kelas ini sudah mulai tidak ada yang kesiangan lagi masuk kelas ya. Jadi kebiasaan baik itu harus tetap dijaga. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Kalau kalian dari SMA aja sudah mulai memperbaiki diri, nanti suatu saat nanti di masa depan kalian akan jadi orang yang sukses. Amin. Ya Allah, ya Pak, amin. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini, materi terakhir ya, yaitu tentang permasalahan sosial yang bab 2.3. 2.3 itu apa? Sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Lanjut ke KD, kan kalian pelajari ini KD-nya masih sama seperti yang kemarin, yaitu KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 itu adalah Memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. mantap, terima kasih Nur Aliza. Untuk IPK-nya sendiri ada dua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis berbagai sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sikap kritis menghadapi tantangan globalisasi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembuatan mindmap. Selanjutnya ini adalah peta konsep yang selalu saya tampilkan setiap awal pembelajaran, karena biar apa? Biar tidak lupa gitu. Jadi yang kita tahu di sini ada 3 subbab kan ya. Nah, subbab yang pertama itu adalah apa itu globalisasi? Proses perubahan dunia tentang benda batas wilayah. Betul sekali Arta ya. Kita sudah paham ini tentang globalisasi. Lalu selanjutnya itu tentang permasalahan di tingkat lokal dan di tingkat global. Kalau di tingkat lokal artinya permasalahan itu di sekitar kita, di wilayah. Kalau misalkan menyebutkan region, di wilayah Indonesia aja gitu kan.
Kalau tingkat global, Dunia. mendunia, seluruh dunia. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kalian bisa scan barcode di depan, lalu download e-modulnya yang bagian atas. Kalau ada yang belum mendownload aplikasi Mindly, di barcode ini juga ada ya, kalau nggak salah di kolom yang kedua. Di kolom ketiganya itu ada Kahoot ya. Nah itu Kahoot tuh nanti kita akan melakukan quiz di akhir pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot. Terus dan yang terakhir tuh ada video pembelajaran untuk kalian bisa belajar di rumah. Kalau misalkan kalian tidak terbiasa belajar dengan cara membaca, maka saya buat yang audio visual, yaitu dengan cara kalian bisa mendengar dan melihat gitu ya. Saya akan awali dengan video yang berkaitan tentunya dengan materi kita sekarang ya. Ini videonya silahkan menyaksikan. Gimana menurut kalian videonya? Keren nggak? Sangat inspiratif. Ini lagu Jessie J ya, Please Slide dibuat jadi. Tapi kalian bayangkan kalau misalkan musik koplo bisa ada di ajang pencarian bakat luar negeri, keren banget gak sih kira-kira? Bangga. Kalau misalkan kalian bayangin, mungkin nggak? Apakah pernah terjadi? Nah, kita lihat di video yang kedua. Ada satu lagi video yang kedua. Nah, gimana sih pendapat kamu tentang video tersebut gitu? Bangga. Bangga. Sendiri lokal. Alhamdulillah terhadap musik lokal yang dapat penghargaan ya. Betul sekali. Mungkin nggak dangdut dan koplo ini dapat menjadi budaya populer di seluruh dunia suatu saat nanti? Mungkin. Gimana caranya kalau mungkin? Apa yang harus dilakukan agar semua itu jadi mungkin terjadi? Dengan menyebar luaskan musik ya. Caranya bisa sekarang sosial media yang banyak. Bagaimana caranya bersikap kritis terhadap globalisasi, ya kan? Karena paham aja kalau kemarin kita berusaha memahami globalisasi itu apa, mulai dari teori sampai permasalahan tingkat lokal dan globalnya, ternyata paham aja itu nggak cukup. Paham aja itu nggak cukup. Perlu juga sebuah sikap kritis dari kita biar kita bisa bersaing dengan dunia global. Seberapa penting sih sumber daya manusia itu? Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena sumber daya manusia itu bisa mempengaruhi ekonomi negara. Ya, betul kata Zaini, karena sumber daya manusia yang baik itu bisa mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Artinya indikator yang paling mudah dilihat itu adalah dari indikator pendidikannya, kan gitu. Kenapa harus tuh akses pendidikan dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah? Biar pendidikannya lebih rata. Kayak cerita-cerita orang tua kalian yang sering kalian dengar. Apa itu? Kalau sekolah harus nyebrang sungai dulu lah, harus mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra dan lain sebagainya kan? Melawan harimau, macan tutul, dimakan buaya dulu kakinya sebelah, misalnya. Baru bisa sekolah. Relate gak sama kehidupan kalian sekarang? Tapi ternyata masih ada aja di zaman sekarang yang kalau sekolah harus seperti ini. Artinya pemerataan pembangunan tuh
di bidang pendidikan itu masih belum merata. Yang selanjutnya itu adalah mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kepemudaan. Kalau mengembangkan pemberdayaan masyarakat sudah kita kemarin ya, contohnya itu yang iya betul, harta masyarakat biogas gitu kan itu contoh pemberdayaan masyarakat. Tapi kartu prakerja ini efektif nggak menurut kalian? Enggak. Kenapa enggak? Pak, menurut saya nggak efektif. Ya. Karena kakak saya dulu ada mengambil kartu prakerja ini, dia kan ngikutin pelatihan secara kayak online gitu, dari video. Ya. Videonya tuh kayak bikin PMP gitu-gitu yang ada di YouTube gitu. Ya, jadi tidak efektif karena sebenarnya videonya nggak harus melalui program itu ya. Karena di YouTube aja udah banyak kan gitu. Videonya udah tersebar, jadi nggak efektif tuh kartu prakerja tuh. Iya, tapi ya itu kritik untuk pemerintah ya. Dan kalau nggak salah dikasih uang nggak tuh? Kenapa Pak? Dikasih uang nggak? 600.000 per bulan gitu. 600.000. Dipakai buat modal usaha UMP? Enggak. Enggak ya, nah, itu dia ternyata 600.000 tuh juga nggak dipakai untuk modal usaha UMP juga ternyata. Nah itu salah satu kritiknya. Tapi ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Karena tidak semua produk-produk globalisasi itu sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Apa contohnya tantangan kita kali ini? Sesuatu hal yang tidak budaya global tapi tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat kita. LGBTQ, betul Mbak Diansyah. LGBTQ. LGBTQ tuh boleh nggak di kita? Ya. Boleh. Makanya karena nggak sesuai dengan identitas bangsa. Kalau sekarang LGBTQ, karena apa? Setiap film-film ya, kalau kalian nonton film-film dari barat tuh pasti aja ada yang orang tuanya tuh mamah dan mama atau papa dan papa gitu. KFC di luar negeri itu nggak ada nasi. Karena apa? Karena KFC itu sudah melakukan globalisasi juga. Dia punya makanan khas mereka, tapi disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Makanya KFC itu atau yang lain-lainnya kecuali Pizza Hut, kalau Pizza Hut gak ada nasi. Ya kali pizza pakai nasi ya. Nah, itu disesuaikan dengan selera pasarnya. Kita bisa nggak kayak gitu? Bisa dong tentunya. Misalkan rendang, tapi kalau di luar negeri rendangnya nggak pakai nasi, pakai mashed potato misalnya. Mungkin aneh ya terdengar oleh kalian, tapi bisa nggak? Makanya kita harus punya perilaku menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Nah, dengan cara apa? Yang pertama itu adalah ini, mengurangi sampah plastik. Ya, hemat energi juga betul. Cuman bapak mau jelasin yang gitu dulu maksudnya. Ya. Mengurangi sampah plastik seperti program sekolah yang tidak memperbolehkan kalian membeli makanan yang memakai plastik. Makanya disediakan piring kan, atau kelas menyediakan piring, tapi kelas ini tidak ya. Tapi bawa bekal sendiri itu lebih baik. Karena kalau bawa bekal sendiri artinya kebersihan makanannya lebih terjamin ya. Dan yang terakhir itu tadi kata Ayunda, kasihan belum dibahas. Itu adalah hemat energi. Gimana caranya melakukan hemat energi? Listrik. Kipasnya dimatiin. Boleh nggak kipasnya dimatiin? Boleh. Karena panas. Palangkaraya kota yang sangat panas sekali. Kalau kalian nih lagi nonton TV, misal, terus mau pergi ke warung sebentar beli minuman, TV-nya dimatiin dulu atau tidak dimatiin? Tidak. Dimatikan. Lebih baik dimatikan atau tidak? Pergi sebentar nih. Matiin ya. Nah, ternyata lebih bagus tidak mematikan kalau cuma sebentar. Oke deh kalau gitu, lanjut kita ke mengerjakan tugas kelompok. Ini duduk berkelompok dulu atau saya jelaskan dulu? Jelaskan dulu. Nah, jadi
Petunjuknya itu adalah seperti ini ya. Kita akan buat mind mapping atau peta konsep, peta berpikir. Bagaimana kalian memecahkan sebuah tema sosial yang saya berikan. Gitu. Jadi siswa dibentuk menjadi 6 kelompok. Kelompoknya tetap ya. Kelompok yang kemarin, kelompok untuk 1 semester itu. Setiap kelompok wajib mengunduh aplikasi Mindly. Sudah diunduh belum? Sudah. Jadi setiap kelompok memecahkan masalah tema yang sudah diberikan dengan sikap kritis dalam menghadapi globalisasi. Kelompok mengerjakan tugas dengan durasi 20 menit ya, saya rasa cukup. Silakan duduknya per kelompok dulu, diatur per kelompok. Hati-hati. Ya silakan duduknya per kelompok. Yang tentang pariwisata. Oke, kelompok 3 pariwisata ya. Ini. Kelompok perfilman, kelompok Mariansyah, dan yang terakhir gaya hidup ramah lingkungan yang terakhir ya. Oke. Silakan dikerjakan tugasnya. Kaitkan dengan 5 hal yang tadi, kira-kira kalau dari SDM-nya harus diapain biar dodol itu bisa naik bersaing dengan globalisasi. Terus globalisasinya tuh strateginya apa gitu. Terus ada nggak sikap bangga terhadap identitas bangsa di situ dan strateginya apa? Jadi nggak, jadi nggak harus makanan diet sehat kan nggak harus mengikuti gaya-gaya orang Amerika. Kan Kita bangga lah kalau menggunakan produk pariwisata. Iya. Misalnya radio I Love Jogja gitu-gitu. oh iya masuk itu sikap bangga benar-benar masuk ya. I love Palaka misalnya. I love Batu Banama. Apalagi udah sampai mana ya? Hal yang tadi Bapak jelaskan. Kira-kira berkaitan nggak? Berkaitan semua nggak kira-kira? Nggak semua ya. Nah, berarti kalau yang nggak berkaitan nggak usah pakai. Tapi kalian kaitkan ya hanya yang berkaitannya aja. Yang nggak berkaitan yang tentang apa? Globalisasi masih berkaitan dong. Yang tidak berkaitan tuh tentang ramah lingkungan ya. Nah, ya berarti nggak usah dikaitkan aja kalau yang ramah lingkungan. Tapi yang empatnya itu dimasukkan supaya temanya tuh bisa menghadapi globalisasi. Oke, ya silahkan dilanjutkan diskusinya. Ada masalah nggak? Kalian bisa bagi-bagi tugas aja sebenarnya. Misalkan udah bagi tugas. Oh iya benar, bagus. Ini tentang apa dulu? Tentang film. Jadi apa aja yang masuk sikap kritis apa film? Sikap kritis yang masuk dalam film itu apa aja? SDM-nya, terus lokalisasi, sikap bangga, jangan rumah. Kalau gaya hidup ramah lingkungan enggak ya, nggak masuk ya? Kurang masuk ya. Oke, berarti dari situ mulai dipecah. Ini sudah bagi-bagi tugas kan? Ya kira-kira kalau lokalisasi masuknya harus apa yang dilakukan gitu. SDM-nya apa yang dilakukan, jadi begitu aja. Udah dikerjain sampai mana ini? Ujian 3. Coba bagi-bagi tugas aja biar cepat dalam pengerjaannya. Oke, lanjut ya. Benar apa nih yang udah bangga tuh merasakan mengolah itu Najib yang jelasin itu yang ikut jual-jual sama yang beli-beli Ya, itu bisa membeli produk kita sendiri juga, itu juga sikap bangga. Jadi kita beli dodol kita sendiri gitu. Jangan dodol buatan Cina, kan ada kan dodol buatan Cina ya. Iya. Namanya dodol Cina itu. iya betul Ini sudah lengkap ya, sudah banyak ya. sudah lengkap Apalagi yang kira-kira masih ya, ditanyakan? kalau untuk ramah lingkungan Nah, untuk ramah lingkungan, tekniknya, mantap. Ini 3R apa maksudnya? Ya kadar ledakan apa aja kan? Bisa pada rumah, bisa mengurangi plastik. SDM-nya nggak ada ya? Oh ada SDM. Jadi tambahin satu lagi itu pementasan di luar negeri. Nggak bisa, ataupun pementasan dalam negeri tapi khusus wisatawan asing ada bisa juga. Ya Yosin Dios itu kan biasanya untuk nari. Ini ada yang bayangkan nggak? Ini sudah lengkap ya? Wih mantap.
2, 3, 4, 5 ya, mantap, bagus. Dari SDM-nya sudah ada juga, dari sikap bangganya sudah ada. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, duduknya juga sudah rapi. Jadi kita mulai saja presentasi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Makanan yang utamanya adalah dodol. Nah, bagaimana caranya dodol ini bisa bersaing di globalisasi itu yang pastinya ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusianya ini harus berkualitas dan terampil. Contohnya seperti SMK untuk jurusan tata boga, terus memberdayakan masyarakat, misalnya bagaimana cara kita untuk melatih masyarakat lokal itu agar mengolah dodol gitu. Terus yang ketiga, perusahaan khusus. Jadi dari kedua ini perusahaan itu harus merekrut SDM. Ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Luna. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, apakah dodol akan satu selera dengan masyarakat global? Pastinya seharusnya bisa karena coklat itu Cokodol. coklat itu kan diambil dari coklat dan coklat itu kan merupakan salah satu makanan yang banyak digemari oleh orang-orang. Cokodol juga merupakan makanan Indonesia yang difavoritkan di Eropa. Daun tumbuhan. Indonesia itu kan terkenal dengan cara tradisionalnya, jadi bisa digunakan dengan daun tumbuhan. Terus juga selain menggunakan daun tumbuhan, itu bisa menggunakan yang namanya cassava bag. Cassava bag itu kan terbuat dari serat singkong, jadi dia mudah terurai. Cara terurainya bisa dengan dikuburkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Bukakan semuanya. Presentasi yang baik dari kelompok 1 ya. Silakan maju ke depan, kasih tepuk tangan dulu semuanya. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini pariwisata kami bagi menjadi 4 bagian. Ada lokalisasi, daya hidup ramah lingkungan, sumber daya manusia, dan sikap bangga. Yang pertama di sini ada sumber daya manusia akan dijelaskan oleh Agustin juga. Ada yang mau bertanya? Wisata di Indonesia itu banyak yang bagus. Tapi kenapa masyarakat Indonesia yang kaya raya lebih banyak atau lebih banyak senang sampai ke lebih banyak wisata ke luar negeri lebih senangnya? Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Muzani akan menjawab pertanyaan dari Nur Alida. Tadi kenapa wilayah masyarakat kita lebih senang ke luar negeri? Karena mungkin kayak lebih bergengsi gitu. Nah, silakan Ayunda. Jadi saya Indah ingin bertanya bagaimana cara memajukan budaya daerah. Saya Muhammad Zaini. Sekian dari kami. Terima kasih. Bagaimana cara memadukan budaya daerah tadi? Tadi sudah dibilang dari Arta Aprilaya, yaitu misalnya budaya daerah pariwisatanya batik bisa disatukan dengan motif-motif klub-klub bola luar negeri. Pertanyaan dari kelompok lain yang ingin ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Sonia. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan gaya hidup sehat? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sonia. Mengapa kita ya harus melaksanakan gaya hidup sehat? Karena kalau kita enggak melaksanakan gaya hidup sehat tuh tubuh kita tuh akan cepat lemas, terus kurangnya konsentrasi dan kesehatan kita tuh jadi terganggu. Jadi intinya tuh akan berdampak pada kesehatan tubuh kita seperti sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini adalah kondisi meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Jadi kayak banyak resiko. Oke, karena berhubung dengan waktu, 3 kelompok lagi kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Sekarang kita sesi pandang dulu.
Oke, sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu sesuai dengan janji Bapak minggu kemarin ya. Kita akan melakukan quiz. Barang siapa yang dapat peringkat pertama, itu nanti Bapak kasih hadiah. Apa jawabannya tuh? Masyarakat mulai meninggalkan budaya kesenian lokal merupakan permasalahan dari tingkat lokal bidang budaya, lingkungan, politik, ekonomi. Betul atau salah? Betul. Lanjut nomor 6. Gambar merupakan contoh dari kelompok masyarakat. Tulisannya tolak Bank Dunia. Yang penting happy. Pro, anti, netral, yang penting happy. Yang penting happy. Iya nih. Ini ada sedikit persembahan. Ini tidak boleh dibalik ya. Tidak boleh dibalik. Oh, iya, Oke, karena sudah selesai dari pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan bersama dulu kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang mau mengajukan kesimpulan? Boleh, Nova dulu silakan. Berdiri. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita dapat mengetahui serta memahami tentang apa itu permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, dan kita dapat mengetahui tentang isi dari sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi itu sendiri. Sekian dari kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Ya, kesimpulan untuk Pablo. Terima kasih Pablo. Silakan duduk kembali. Gimana pembelajaran hari ini? Seru bagian apanya? Bagian kuisnya ya. Tapi gimana kalau buat main mappingnya? Apakah ada kesulitan? Tidak ya. Tapi kalian lebih paham ya gimana cara buat main map. Kalau gitu ini pertemuan terakhir kita. Semoga penjelasan yang saya sampaikan sudah memuaskan rasa keingin-tahuan kalian, sehingga kalian bisa cari di referensi yang lainnya. Untuk minggu depan setelah presentasi kita ada ulangan ya. Silakan ketua kelas menutup pembelajaran kita. Pembacaan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas, terima kasih kelas 12 PS 2 sudah berpartisipasi dalam pelajaran Bapak. Semoga kalian sehat selalu, sukses di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.